untukmu, chapter 13, Perselingkuhan. Reno tidak pernah mengenalkan Sena pada Anita. Jangankan mengenalkan, menceritakannya saja tidak pernah. Wajar saja jika Anita bertanya-tanya tentang wanita yang dimaksud oleh Herlan. Di saat Anita bertanya-tanya tentang wanita yang dimaksud Herlan, Reno bertanya-tanya dari mana Herlan mengetahui hubungannya dengan Sena. Sedangkan Reno tidak pernah menceritakan hubungannya dengan Sena kepada Herlan maupun Anita. Setelah beberapa saat terdiam, Reno lalu menghampiri Anita. Ia berjongkok di hadapan ibunya itu, lalu bertanya, "Mama tidak apa-apa?" Anita menggeleng. "Mama tidak apa-apa," jawabnya. "Ayo, Reno antar ke kamar," ajak Reno sambil membantu Anita berdiri. "Antar Mama ke kamar Romi saja," pinta Anita. Reno mengangguk, lalu merangkul punggung ibunya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya menuntun Romi, mengantar mereka ke kamar Romi. Ingin sekali Anita bertanya mengenai perempuan yang dimaksud oleh Herlan, tapi ia rasa bukan waktu yang tepat jika ia bertanya sekarang, mengingat gelagat Reno yang langsung berubah murung. Lebih baik lain waktu saja Anita menanyakannya, ketika suasana hati Reno sudah membaik. Setelah mengantar Anita dan Romi, Reno pergi ke ruang tamu dan duduk melamun di sana. Sindiran Herlan kembali terngiang di telinganya. "Ya, Papa benar. Seharusnya aku malu karena telah memanfaatkan seorang wanita untuk kepentingan dan kesenanganku sendiri, tanpa memikirkan perasaan dan kesulitannya," batin Reno yang kembali menyesali perbuatannya terhadap Sena. "Aku tidak ada bedanya dengan laki-laki itu." Reno menunduk sambil menjabak rambutnya frustasi. Sesaat kemudian, Reno melepaskan cengkraman di rambutnya, lalu terdiam dan kembali bertanya-tanya. "Tapi, dari mana Papa tahu hubunganku dengan Sena dan yang aku lakukan pada Sena? Sedangkan aku tidak pernah menceritakan hubunganku dan Sena padanya, apalagi soal aku yang hanya memanfaatkannya." Sementara di tempat lain, Herlan baru saja sampai di sebuah rumah minimalis bercat putih. Pria itu mengetuk pintu sambil memanggil sebuah nama. "Mita, ini aku, Herlan, buka pintunya." Setelah menunggu beberapa saat, Mita tak kunjung membuka pintunya. Herlan pun berjalan ke arah lain. Pria itu mengetuk jendela kamar Mita. "Mita, buka pintunya," seru Herlan. Mita yang baru saja keluar dari kamar mandi dibuat terkejut dengan suara Herlan. "Herlan, kenapa dia kembali lagi?" gumamnya sambil berjalan ke arah jendela, lalu membuka sedikit tirai berwarna coklat tua itu. "Buka pintunya," pinta Herlan saat bertatapan dengan Mita. Mita bergegas keluar kamar, lalu membukakan pintu untuk Herlan. Pria itu buru-buru masuk setelah Mita membukakan pintu. Mita pun menegur Herlan sambil ia kembali menutup pintu. "Kenapa kau kembali lagi?" Mita sedikit heran dibuatnya dengan kedatangan Herlan, karena belum lama Herlan pulang tapi dia sudah kembali lagi. "Aku bertengkar dengan Anita. Dia tidak percaya kalau aku baru pulang dari rumah Doni, karena dia mencium bau parfummu di bajuku," katanya, sambil mendudukkan tubuhnya di sofa dengan kesal. Mita lalu duduk di sebelah Herlan. Kemudian ia bertanya, "Jadi, dia mengetahui perselingkuhan kita atau hanya curiga?" Mita menatap Herlan, menunggu jawaban pria itu. "Dia hanya curiga," jawab Herlan singkat. "Lalu, kau bilang apa padanya?" tanya Mita yang masih penasaran. "Tentu saja aku menyangkalnya. Tapi karena tadi dia terus bertanya dan membuatku kesal, tanpa sengaja aku menamparnya." "Kau menampar Anita?" Mita dibuat terkejut dengan pernyataan Herlan. Herlan hanya menoleh ke arah lain. "Kalau seperti itu, Anita malah semakin curiga kalau kau memang telah selingkuh darinya," kata Mita yang sedikit kesal, karena Herlan tidak bisa mengendalikan emosi. "Tak tahulah, aku mau tidur," ujarnya sambil beranjak dari tempat duduknya, lalu berpindah ke sofa bed yang ada di sudut ruangan, kemudian membaringkan tubuhnya di atas sofa berwarna coklat muda itu. Mita hanya bisa menghela napasnya dengan raut malas melihat sikap Herlan. Wanita itu lalu beranjak dan kembali ke kamarnya. Herlan sudah menjalin hubungan terlarang dengan Mita dari sejak 5 bulan yang lalu, sejak suami Mita yang seorang pilot ditugaskan ke luar negeri.
Mita adalah mantan kekasih Herlan waktu kuliah dulu, dan perasaan itu kembali muncul di hati keduanya. Sehingga hubungan terlarang itu pun terjadi. Mita tidak peduli dengan keadaan Herlan yang kini hanya seorang pengangguran. Yang terpenting, ia bisa kembali menjalin kasih dengan Herlan, meskipun harus berkhianat pada suaminya yang sedang berjuang untuk kebahagiaannya. Baru beberapa menit Herlan menutup mata, terdengar suara ketukan pintu yang membuat Herlan kembali membuka matanya. Ia lalu mengubah posisinya menjadi duduk, sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Tidak mungkin Gerald, dia kan pulang masih 2 minggu lagi. Apa jangan-jangan Mita punya selingkuhan lain? Herlan mengerutkan kening, namun sorot matanya menajam. Sambil menahan marah karena pemikirannya yang belum tentu benar itu, Herlan langsung bangkit dan membawa langkah cepatnya menuju pintu. Dan begitu ia buka, Herlan dibuat terkejut dengan seorang pria yang kini berdiri di depan matanya. Namun tak hanya Herlan yang terkejut, tetapi pria itu juga sama terkejutnya. "Paman Herlan, sedang apa paman di sini?" tanya Freddy. Paman, Freddy, tumben kau kesini sayang. Ayo masuk," ajak Mita sambil merangkul putra sematawayangnya itu masuk ke dalam melewati Herlan. "Ma, kenapa paman Herlan ada di sini?" tanya Freddy yang belum mendapatkan jawaban dari Herlan tadi. "Tadi waktu mama pulang dari rumah Amira, mama dihadang perampok. Untung saja ada paman Herlan yang membantu mama." Dusta Mita ditutup dengan senyuman tipis yang terukir di wajahnya. "Mama pulang dari rumah Bibi Amira jam berapa?" tanya Freddy. Ia tak ingin percaya begitu saja pada ibunya itu, sehingga ia ingin lebih memastikan. "Baru 30 menit yang lalu, Amira mengadakan pesta, jadi mama pulang larut," tutur Mita berbohong. Sementara Herlan hanya diam mendengarkan percakapan ibu dan anak itu. Freddy lalu menghentikan langkahnya, kemudian ia berkata, "Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada paman Herlan karena telah menyelamatkan mama dari perampok." Mita tersenyum tipis, dan Freddy pun berbalik menghampiri Herlan yang sejak tadi berdiri di dekat pintu. "Paman, terima kasih banyak karena paman sudah menyelamatkan mama dari perampok itu. Aku berhutang nyawa padamu," ucap Freddy dengan raut wajah yang terlihat datar. Herlan tersenyum, kemudian berkata, "Sudah sewajarnya aku menolong mamamu. Tidak mungkin aku hanya berdiam diri melihat mamamu hendak dijahati orang." "Baiklah, karena paman sudah mengantarkan mama dengan selamat, berarti urusan paman sudah selesai. Jadi paman boleh pulang sekarang." Freddy mengusir Herlan secara halus, seraya tersenyum yang sedikit dipaksakan sambil mengulurkan tangannya ke arah luar. Herlan mengulum senyuman terpaksa, lalu mengangguk dan berkata, "Ya sudah, aku pamit." Sekilas Herlan menoleh pada Mita sebelum ia melangkahkan kakinya pergi dari sana. Sedangkan Mita hanya bisa diam melihat Herlan yang diusir secara halus oleh putra sematawayangnya itu.